Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi sahabat dan kerabat yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan hari ini tanggal 15 Juni tahun 2022, saya berkesempatan bersilaturahmi, ingin bincang-bincang santai dengan Bapak Ellensah Jamhari. Beliau adalah Kabid Seni Budaya Pak ya, di Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Nah, ini adalah perbincangan kami yang kesekian kalinya, karena memang mencari waktu yang longgar untuk bisa berjumpa dengan beliau memang agak sulit ya di masa-masa sekarang ini, karena memang baik dinas tempat beliau bekerja maupun tempat saya bekerja ini kita lagi banyak-banyaknya kegiatan ini. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini karena kita punya kegiatan bersama, itu sebuah penulisan sejarah Pak ya rencana. Maka ini kesempatan kami bisa bertemu, bisa berjumpa, dan kami masih menunggu teman-teman yang lainnya. Namun di sela-sela kegiatan ini saya ingin sedikit berbincang Pak Ellensah tentang kota kita lah, terutama menyangkut seni dan budaya, yang mana tentunya dalam seni budaya ini ada unsur-unsur pendidikan di dalamnya kan begitu. Nah, saya melihat begini Pak Ellensah. Ini kan wali kota dan wakil wali kota kita kan mencanangkan ya semacam tagline atau slogan lah gitu ya, Kota Samarinda ini sebagai kota pusat peradaban. Nah, ini kalau dari Dinas Pendidikan khususnya seni budaya sendiri ini bagaimana Pak menyikapi ini, artinya menerjemahkan program-program pemimpin kita dalam hal seni budaya ini? Ya, terima kasih Bung Abdillah Syafi'i yang sudah datang ke kantor saya pada hari ini. Dan tentunya kita harus mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak wali kota kita, Bapak Andi Harun, yang mencanangkan bahwa Samarinda itu adalah kota pusat peradaban. Nah, ketika kita bicara peradaban, maka kita akan bicara kebudayaan, peradaban. Kita akan bicara kebudayaan atau kearifan lokal yang ada di Kota Samarinda. Nah, tentunya kita tahu Kota Samarinda ini merupakan kota yang sangat heterogen, baik suku, bahasa, dan sebagainya. Tapi walaupun demikian, kita mempunyai kearifan lokal yang memang harus kita angkat ke permukaan. Samarinda, kita tahu bahwa di Kalimantan Timur itu ada 3 pilar. 3 pilar pengembangan kesenian dan kebudayaan. Pilar yang pertama adalah pilar pengembangan kebudayaan pesisir. Kemudian yang kedua pilar kebudayaan pengembangan keraton. Pilar yang ketiga adalah pilar pengembangan seni pedalaman. Nah, jadi 3 unsur ini Samarinda termasuk di pilar pesisir. Nah, apalagi kita tahu bahwa wali kota kita ini sekarang ini adalah ketua asosiasi kabupaten kota pesisir seluruh Indonesia. Oh, ada pesisirnya ya? Iya, ada pesisirnya. Nah, wajar beliau menjadi ketua asosiasi seluruh Indonesia. Bahkan saya lihat kabupaten kotanya hampir 300 lebih yang ada tergabung di dalamnya asosiasi ini. Nah, tentunya melihat situasi dan kondisi seperti ini, kita tahu selama ini Kalimantan Timur itu memang 3 pilar ini sudah dikembangkan luar biasa. Artinya bahwa Kalimantan Timur mempunyai 3 pilar ini lengkap sekali, pesisir, keraton, dan pedalaman. Namun masyarakat luar lebih banyak mengenal kita dengan sekarang ini adalah masyarakat pedalamannya. Karena selama ini kita gencar sekali mempromosikan budaya pedalaman. Nah, tentu hal ini adalah suatu yang baik sekali. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga akan mengingatkan bahwa kita masih ada 2 pilar yang selama ini salah satu kekayaan kearifan lokal kita yang jarang kita angkat ke permukaan, yaitu keraton dan pesisir.
Nah, kembali ke Samarinda. Bahwa Samarinda itu adalah daerah pesisir. Nah, selama ini jarang sekali kita sentuh ke permukaan. Nah, oleh sebab itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saat ini lagi menggali potensi kearifan lokal kita yang ada di Samarinda yang khas. Nah, kalau kita bicara apa sih budaya pesisir itu? Nah, budaya pesisir itu seperti kita tahu adalah salah satu kearifan lokal yang selama ini ada di Samarinda. Apa? Misalnya saja seni tari. Nah, kalau tari kita ada namanya tari Jepen. Kemudian seni bertutur, kita ada tarasul. Nah, kemudian seni teater tradisional, kita punya sandima, sandiwara mamanda. Nah, kemudian yang lainnya kita punya misalnya kuliner. Kuliner itu ya ada nasi kuning, ada sayur singkil, ada sayur waluh, atau waluh besantan jorong Jawa. Nah, ada sayur bening dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita kenalkan masyarakat. Kemudian ada olahraga tradisional kita juga. Nah, ini kan perlu kita kembangkan, kayak main asinaga, main apa namanya lombok dan waluh di sungai. Kalau Belogo itu Pak? Belogo salah satu pesisir, salah satu. Ada lagi apa itu? Gasing. Nah, begasing ya juga ada. Belogo, begasing. Kalau logo itu kan terbuat dari apa namanya batok kelapa ya. Batoknya kelapa itu. Nah, tentunya ini yang belum kita promosikan, angkat ke permukaan. Optimal belum ya? Belum optimal. Nah, melalui bidang kebudayaan tentunya kita mengharapkan kepada kawan-kawan seniman yang ada di daerah Kota Samarinda, kemudian kawan-kawan dari guru SD, SMP dan sebagainya, bahkan PAUD, mari kita kenalkan budaya yang benar-benar kita miliki di Samarinda. Kenapa saya katakan demikian? Jangan sampai kita ini tidak mengangkat kearifan lokal kita. Harus apabila suatu daerah itu ingin maju, Pak Abdillah, ingin maju, harus ada warna yang berbeda. Makanya ketika orang datang ke Samarinda, dia mendapat nuansa yang berbeda ketika dia berada Tenggarong misalnya, atau sebagai kerajaan ya. Kemudian ketika ke pedalaman, misalnya ke Kutai Barat dan sebagainya, mereka mendapatkan nuansa yang berbeda. Jadi setiap daerah mempunyai perbedaan, dan tentu perbedaan ini laku dijual. Ada warna, ada kekhasan. Baik itu makanannya, seninya, budayanya dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat bahwa sekarang saatnya lah kita menggali potensi untuk Kota Samarinda, potensi kearifan lokal Samarinda. Makanya saya bilang tadi, jangan sampai terbalik. Pesisir kita nanti mencanangkan budaya pedalaman untuk Samarinda lah ya. Oh ya Pak, ini kan keinginan kita untuk mengembangkan budaya itu tentu tidak hanya bisa dari sebatas wacana kan, dan tidak hanya kita bisa bergantung kepada swasta, maksudnya kelompok-kelompok seni. Pemerintah sendiri kan mestinya ini memberikan edukasi ke masyarakat Pak. Nah, terutama melalui jalur pendidikan, misalkan ada muatan lokal misalkan. Saya rasa kan dulu pernah nih kita ada muatan lokal budaya di sini kan. Nah, ini Dinas Pendidikan ada nggak lagi di rencana ke depan mau bikin muatan lokal misalkan? Karena kalau saya pikir muatan lokal ini penting Pak. Karena pendidikan yang formal melalui sekolah itu akan mau tidak mau akan dipelajari anak-anak kita. Kalau berkesenian kan berkelompok yang minat aja, kalau tidak minat tidak bisa. Ya, jadi begini, Bung Abdillah, benar apa yang saya katakan bahwa dulu memang ada kesalahan. Kesalahan bahwa pembelajaran muatan lokal di sekolah itu bahasa Inggris. Nah, ini kesalahan yang luar biasa sebenarnya. Tapi kita sudah ada perwali nomor 15 tahun 2002 ini oleh Pak Andi Harun sudah membuat salah satu perwali tentang muatan lokal di sekolah-sekolah. Nah, tentunya dengan hal ini kita menginginkan dengan adanya sudah perwali ini, artinya kita sudah bisa menggali potensi kita. Nah, potensi kita yang ada di daerah ini
ya itulah yang kita gali, baik itu cerita rakyatnya, ya daerah destinasinya dan sebagainya, cerita citra rakyat kita yang ada di Samarinda banyak. Nah inilah yang kita inginkan nanti kawan-kawan guru, kawan-kawan seniman, mari kita gali, kemudian diajarkan kepada kawan-kawan siswa-siswa kita, baik itu misalnya kalau di kesenian misalnya tari pesisir itu tari Jepen. Ajarkan tari Jepen. Populer lah ya. Kita populerkan. Kemudian ada bertarsul. Nah, ini yang agak jarang nih Pak. Nah, bertarsul itu perlu. Kita punya seni bertutur namanya bertarsul. Nah, jangan sampai hal ini kita tinggalkan. Kalau saya lihat kayaknya bertarsul ini bujur-bujur sudah banyak, jarang yang tahu ini. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah seni tradisional Sandima, sandiwara Memanda yang mengalami selama ini sudah kita promosikan sampai. Nah, inilah yang kita garis bawahi, mari kita gali potensi kita. Nah, samping itu dengan adanya kearifan lokal seperti ini, paling tidak pemerintah nanti akan memperdayakan seniman-seniman tradisi. Tentu kita tahu keterbatasan sekolah-sekolah tentang pengetahuan tentang kearifan lokal kita. Nah, inilah kesempatan kita untuk memperdayakan seniman-seniman tradisi. Misalnya bapak-bapak yang pandai bertarsul kita panggil ke sekolah, memberikan workshop memberikan workshop musik gambus atau musik tinggilan kita. Coba kita banyak kok, tapi mau ndak disentuh. Nah ini pemberdayaan ini bagaimana kita juga satu dengan memperdayakan seniman artinya diberi ruang untuk berapresiasi seniman tradisi ya. Kemudian kita memberi kesempatan kepada mereka untuk menularkan pengetahuannya tentang seni tradisi. Bayangkan kalau seandainya seniman ini nanti sudah tidak ada lagi, kita mau belajar dengan siapa? Nah, contohnya beberapa seniman yang tradisi kita yang sudah meninggal misalnya, kita tidak bisa lagi. Nah, ini kesempatannya. Satar Miskan, Johan Sabalham, kemudian Sahran Sah dan sebagainya, Pak Usup yang masih hidup. Pak Abe. Mas Abe sudah meninggal juga. Nah, saya rasa inilah salah satu daripada cara kita bagaimana kita bisa mempunyai warna lain dalam sebuah kabupaten kota. Jangan sampai nanti ada misalnya orang luar datang ke tempat kita, anggaplah turis dan sebagainya. Ketika mereka datang ke tempat kita, kita sajikan misalnya tarian A. Ternyata tarian A ini adalah milik pedalaman misalnya, atau yang lain misalnya. Nah ini ketika dia datang ke kita, berikan sajian yang khas kita sampai ke pedalaman. Saya kira itu. Gimana Pak? Maksud saya gini, memang dilematis kayaknya Pak. Ketika misalkan kan selama ini kita kan sudah identik nih kalau Kalimantan Timur tarinya pedalaman. Ini kira-kira merubahnya nih gimana nih? Karena kan bisa aja tuh, yang berarti ini anti pedalaman apa segala macam. Sebenarnya tidak merubah dan kita tidak anti. Bahwa semua seni itu sama. Bagus ya. Bagus, semuanya bagus. Cuma bagaimana kita agar mempunyai warna yang berbeda dan itu bisa dijual gitu loh. Sesuai dengan kearifan lokal. Ya, sesuai kearifan lokalnya. Iya, paham saya. Nah, itu malah lebih greget gitu lah. Soalnya Pak di masa sekarang ini kan apa-apa tuh bisa aja salah paham gitu. Nah, begini. Artinya ketika kita bicara skop Kalimantan Timur, 3 pilar ini harus kita kembangkan bersama. Karena Kalimantan Timur itu ada pedalaman. Tapi ketika kita bicara skop kabupaten kota, kita gali potensi kearifan lokal kita. Paham saya udah paham. Saya kira gitu. Iya. Jadi kalau di Samarinda ya yang di Samarinda lah gitu kan. Gali potensi kita Samarinda. Nah, selama ini kita ya sudahlah, yang masa lalu biarlah. Coba kita benahi yang ada mungkin sekarang ini. Pak Elansa, saya rasa ya minta maaf ini memberikan masukan lah sekalian kan mumpung bertemu. Saya rasa mungkin Pak sekolah-sekolah tuh ingin aja mengajarkan yang sifatnya misalkan pesisir, tapi SDM-nya Pak mungkin. Karena selama ini kan misalnya gurunya tahunya tari pedalaman. Gimana dia mau ngajarkan Jepen, gimana dia mau ngajarkan yang sifatnya ini pesisir. Nah ini ada enggak kira-kira misalkan ke Dewan Kesenian kah? Atau apakah kita yang bisa memfasilitasi? Ya artinya begini, kita punya taman budaya, banyak ahli budaya. Kita punya dinas kebudayaan. Kita punya Dinas Pendidikan Kebudayaan kalau Pak? Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mohon maaf. Teringat masa lalu. Kemudian kita punya Dewan Kesenian. Oh iya betul. Artinya antara kita kan bisa berkolaborasi dan bertanyalah kepada orang-orang yang ahli. Dan saya rasa Pak mungkin ahli-ahli kesenian itu
mau membantu Pak ya. Oh jelas, mereka terbuka kok seniman itu untuk membantu masyarakat kita ingin memperdalam seni tradisi. Dan mungkin kalau menurut saya ini yang pertama kali harus bertindak ini Forum Aktualisasi Seni Tradisional. Iya, paling tidak, paling tidak itu. Hormat kan. Nah, kita ingat waktu gubernur kita Wang Paruk dulu mengadakan festival tari Jepen. Iya. Se-Asia Tenggara. Ingat kan waktu itu kan? Iya. Atau tari Jepen tingkat internasional rasanya kalau tidak salah. Nah, ini salah satu cara beliau untuk. Tapi saya ingat ada kegiatan, saya belum tahu tingkat nasional apa internasional. Iya. Jadi begitu. Jadi mungkin sinergi perlunya nih. Iya, perlu sinergi. Jangan sampai kita salah. Apalagi misalnya kita sudah punya perwali tentang yang mengatur kearifan lokal kita. Nah, sekarang kawan-kawan dari sekolahan, dari guru-guru sini mau enggak bertanya gitu loh. Apa sih kearifan lokal? Jangan memaksakan diri kita misalnya untuk mengajarkan yang kita bisa. Tapi sekarang itu kita bicara bahwa kita punya masa lalu yang memang perlu kita pertahankan sampai saat ini. Nah, ini Pak, ketika tadi kita bicara muatan lokal, nah penyusunan kurikulumnya sendiri nih kayak apa? Karena biar bagaimanapun misalkan seniman teriak ini posisi. Kalau saya dalam penyusunan kurikulum, kita kan belum tahu nih apakah dimasukkan ke situ semua unsur, apakah unsurnya hanya pesisir atau apa? Nah, yang penting kayaknya belum. Jadi begini, ada tim pembuat kurikulum kita di Dinas Pendidikan Kabupaten. Nah, kita harapkan juga mereka bisa membuka mata mereka bahwa kita punya tradisi pesisir. Bukan tidak menutup kemungkinan mereka juga memperkenalkan seni keraton dan seni perdalaman di sekolah itu. Tidak menutup, tapi harus kita yang utamakan adalah seni pesisir. Nah, artinya walaupun mereka diajari seni pesisir, kita juga berhak ada namanya seni Nusantara. Tidak hanya tari pedalaman, tidak hanya tari-tari keraton, tapi juga tari daerah lain juga mereka perlu kenal. Cuman mungkin itu. Prioritas namanya muatan lokal. Iya, lokal. Gitu ya. Oh iya, paham. Sekali itu. Jadi mungkin itu Pak ya. Oh ya, makasih banyak Pak Lansah nih. Jadi dapat ilmu lagi saya ini gitu. Iya, terima kasih. Karena memang sebagai orang yang berkecimpung di dunia seni, Pak, saya tentunya ingin juga nih tahulah apa pemikiran para tokoh-tokoh ini kan. Pak Lansah bukan hanya sebagai kabid kebudayaan Pak ya, seni budaya. Seni budaya apa kebudayaan? Kebudayaan. Nah, bukan hanya kabid kebudayaan, tapi kan juga pengurus Dewan Kesenian Kota Samarinda. Iya, nah itulah. Jadi begini ada yang saya lupa sampaikan. Bahwa pesisir pun itu berbeda-beda. Pesisir Balikpapan termasuk daerah pesisir, tapi dia punya kearifan lokal yang berbeda. Beda dengan Samarinda. Beda. Kemudian di Berau pesisir, ada seni pesisirnya juga mereka punya kearifan lokal yang sesuai kearifan lokal mereka. Kemudian PPU seperti itu juga gitu. Jadi saya menangkap satu pesan ini kayaknya yang tersirat dari apa yang disampaikan Pak Lansah, bahwa kalau kita mau mengembangkan kebudayaan lokal kita dalam rangka mewujudkan Samarinda sebagai kota pusat peradaban, maka kita harus mengembangkan seni budaya pesisir Samarinda. Iya, Samarinda. Khas Samarinda. Nah, walaupun itu pesisir, kalau itu Berau, Kutai Balikpapan, maka bukan ranah kita gitu. Bukan ranah kita. Dan mereka juga punya seni pesisir. Mereka punya sendiri yang namanya pesisir tapi kearifan lokalnya berbeda dengan Samarinda. Oke, baik. Makasih banyak Pak Lansah. Tercerahkan sedikit kita hari ini. Mudah-mudahan perbincangan kami hari ini juga bisa memberikan wawasan ya kepada teman-teman, khususnya para seniman-seniman pemula yang saat ini mulai banyak nih Pak yang tertarik dengan seni tradisional. Ya, dan juga mungkin Bapak Ibu guru ya yang punya background pendidikan seni tapi mungkin bukan seni lokal ya kan, mungkin bisa lebih banyak menjalin komunikasi dengan Dewan Kesenian dan terutama sekali dengan Forum Aktualisasi Seni Tradisional Kalimantan Timur yang kebetulan ketuanya adalah Pak Lansah sendiri. Begitu ya. Mungkin itu aja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya Abdullah Syafi'i mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.